Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq. لن تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. Muhammadur Rasulullah
والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sallallahu Setelah tadi terbacanya ayat suci Al-Quran yang disampaikan oleh saudara kita Mudah-mudahan kita berataan mendapatkan rahmat
rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk acara yang selanjutnya yaitu ceramah agama yang disampaikan oleh Mukarram Guru Muhammad Ridha, dengan segala hormat kami persilakan. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarrafa hadzal 'alam biwujudi khairil anam wa an'amana bi ni'matil imani wal islam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad alladhi istanqadhana min ibadatil awthani wal asnam wa ala alihi wa ashabihil bararatil kiram. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihamdi sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dusturakum ya ahlat darah wa ya ahlal batin wa ya ahlan nawbah wa ya ahlan nawbah. Alhamdulillah wasyukurillah. Kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak nikmatnya kepada kita sekalian. Wabil khusus adalah nikmat diberikannya kita iman dan Islam. Nikmat diberikannya kita dan dipilihnya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan diberikannya pula kita nikmat kesehatan, panjang umur, sehingga kita semua dapat berhadir, dapat berkumpul di majelis di tempat yang mulia ini dalam rangka sama-sama kita mengagungkan peristiwa besar kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkat kita terkumpul di tempat yang mulia ini dengan tujuan yang sama, dengan niat yang sama, yaitu untuk mengagungkan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita kelak di akhirat bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada seluruh orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Yang mulia dan yang terhormat para alim ulama, guru-guru agama, wabil khusus guru siapa nggak tahu ngarannya. Nah intinya berdataan insyaallah guru. Nah, hadir di sini guru berdataan. Sekurang-kurangnya guru diri pribadi sendiri. Kita ada di siang ilmu, kita ada di siang nafsu, kemudian kita melawan hawa nafsu kita dengan ilmu yang kita pelajari yang disampaikan oleh ulama. Artinya kita sebagai guru terhadap diri kita sendiri. Orang yang sekolah, orang yang memondok, walaupun dia tidak bisa menyampaikan kepada orang lain, setidaknya ia menyampaikan ilmu kepada
kadang menyampaikan ilmu keluarganya karena ada bisa pandir dan sebagainya, setidaknya ia memakai lisan dirinya sendiri. Kemudian yang ulun muliakan dan yang ulun hormati, tokoh-tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat rahimakumullah wa as'adakumullah. Kalau di dalam pembacaan sejarah atau manaqib waliyun min auliyaillah, satu wali daripada wali-wali Allah Subhanahu wa taala, itu syaratnya harus yakin di dalam hati bahwa orang yang kita bacakan manaqibnya itu adalah seorang waliullah, maka insya Allah kita mendapatkan rahmat dan barakah daripada seorang wali tersebut. Maka kalau seorang wali pun kita yakini, harus kita yakin bahwasanya sidin itu wali Allah. Kalau kita ingin mendapatkan keberkahan dari beliau, apalagi terhadap baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kita memperingati hari lahir Nabi, mengagungkan maulid Nabi, tanamkanlah di dalam hati kita mahabbah, kecintaan kepada Nabi Muhammad. Tanamkanlah di dalam hati kita keyakinan yang kuat bahwasanya Nabi kita Muhammad adalah benar-benar orang yang agung, benar-benar orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah-mudahan kita bertaat, ditanamkan hati kita rasa mahabbah, ditanamkan hati kita perasaan cinta kepada Nabi, ditanamkan di dalam hati kita keyakinan bahwasanya Nabi itu bukan orang biasa, tapi Nabi itu adalah manusia luar biasa. Disebutkan dalam sebuah kitab bahwasanya Abu Yazid Al-Bustami, beliau itu seorang alim, beliau itu adalah orang wali, beliau itu tokoh ulama tasawuf yang masyhur di kalangan orang-orang tasawuf, Abu Yazid Al-Bustami. Kata Abu Yazid Al-Bustami, jasidin man ra'ani dakhala jannah. Siapapun yang melihat aku, kata beliau, pasti masuk surga. Di perkataan orang wali besar. Lalu di antara murid sidin nang banyak tadi ada nang mengkritik. Wahai Abu Yazid Al-Bustami, pian sebagai guru ulun, tapi ulun bingung dengan perkataan pian nang sebuting ini. Nampaknya menjadi Abu Yazid Al-Bustami, pian mengadakan siapapun yang melihat pian pasti masuk surga. Kaifa yakunu dzalik? Bagaimana bisa terjadi yang demikian itu, wahai Abu Yazid Al-Bustami? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ra'ahu Abu Jahlin wa Abu Lahabin wa nahwuhum lam tanfa'hum ru'yatuhum. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidul khalaiqi ajmain, pemimpin seluruh makhluk, sungguh telah melihat kepada beliau Abu Jahlin, Abu Lahab. Sungguh telah melihat kepada beliau itu Abu Lahab bin Abu Lahab, wa nahwuhum, dan selain mereka dari orang-orang kafir. Lam tampa'hum ru'yatuhum, tapi melihatnya mereka kepada Nabi sedikit pun tidak memberi manfaat kepada mereka. Bagaimana wahai Imam Abu Yazid Al-Bustami, pian mengatakan siapa yang melihat pian masuk surga, Nabi harus dilihat oleh Abu Jahal masuk neraka. Hikam ada paham dia sendiri. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dilihat oleh Abu Jahal, dilihat oleh Abu Lahab. Mereka itu memandang sebagai pandangan yatiman, anak yatim, orang biasa, orang yang ada istimewa, bahkan orang yang hina. Muhammad SAW. Mereka itu tidak memandang Nabi SAW itu bukan pandangan seorang nabi. Mereka itu memandang Nabi bukan sebagai seorang rasul, tapi mereka memandang Nabi sebagai orang yang biasa, orang hina, orang yang tukang sihir dan sebagainya disambeti Nabi. Anak yatim lah Nabi sambeti macam-macam. Nah, oleh karena itu tidak manfaat penglihatan mereka itu kepada Rasulullah SAW.
Jadi sebujurnya orang yang melihat Nabi, beriman kepada Nabi, maka orang tersebut beruntung dengan mendapatkan surga. Oleh karena itu kata Nabi SAW, man ra'ani dakhala jannah. Siapapun yang melihat aku masuk surga. Au man ra'ani ila yaumil qiyamah dakhala jannah. Orang yang melihat aku atau melihat kepada orang yang pernah melihat aku ila yaumil qiyamah dakhala jannah, sampai hari kiamat masuk ke dalam surga. Itu juga bersama man sabahani au man sabahani ila yaumil qiyamah dakhala jannah. Siapapun yang pernah bersalaman kepada aku, kata Nabi, atau pernah bersalaman kepada orang yang pernah bersalaman kepada aku, maka dia akan masuk surga. Ini yang disampaikan oleh almarhum tuan guru kita sepupu, yang ketika beliau menyambut masuk surga itu banyak banget manusia yang menentang sidin. Oh, siapa guru sepupu ini wani-waninya menjamin orang masuk surga ini dan itu, bersalaman lewat sidinnya masuk surga. Kita mesti sidin kadang mengadakan sidin yang menjamin masuk surga, tapi adalah sabda Nabi Muhammad SAW. Nabi yang mengadakan masuk surga bukan sidin hanya menyampaikan saja. Makanya ada syaratnya orang bermusafahah. Kita bersalaman kepada guru kita bersalaman kepada guru sidin lagi, guru sidin bersalaman kepada guru sidin bersalaman lagi kepada guru sidin, sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ada ijazahnya musafahah, musyabakah, munawalatus subhah dan lain-lain. Itu ada syaratnya. Kalau kita mumpung masih hidup dalam dunia, sampat-sampatakan kita mengambil ijazah kepada tuan guru. Di mata kuliah sana banyak guru-guru. Kepada bilang pada si belum mengambil sanad ijazah musafahah lawan dia. Musyabakah lawan musafahah itu bersalaman. Musyabakah itu bertasbih tangan di rasuk ini. Itu musyabakah. Munawalatus subhah itu guru menyerahkan tasbih kepada muridnya. Muridnya yang menerima. Itu sangat penting, sanad ini sangat penting. Dan di dalam Islam, dalam agama Islam, ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, sanad itu begitu penting. Hadis itu kayak apa menilai hadis itu sahih atau tidak, itu ada sanadnya. Imam Bukhari itu adalah kitab hadis satu-satunya yang paling sahih. Kitab hadis yang paling tinggi adalah Sahih Al-Bukhari. Di situ ada sanad-sanadnya. Nabi mensabdakan dari simpulan menyampaikan ulang kepada simpulan menyampaikan kepada simpulan ulang, sampailah riwayat tersebut kepada Al-Imam Al-Bukhari. Nah, itu penting nih kita. Makanya al-ilmul mu'tabar mattasala sanaduhu bi sayyidil bashar. Ilmu yang dapat diperpegangi itu adalah ilmu yang sanadnya bersambung sampai kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu penting biar diperhatikan dari itu di ijazah kita lawan guru, supaya ada ikatan mata rantai kita lawan guru kita sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi jangan siapa yang melihat aku atau melihat orang yang pernah melihat aku masuk surga. Syaratnya memang iman gitu bang. Ya, kalau ada ngomong ada iman, melihat kita itu iman kata, ada mau syaratnya iman. Kayak itu juga kita hendak mendapatkan keberkahan dari seorang wali, hendaklah tanamkan di dalam hati kita yakin bahwasanya sidin itu benar-benar wali. Makanya ujar Habib Umar, al-madad ala qadril mas'ad. Seseorang itu mendapat madad, mendapat bantuan dari Allah, dapat sirrullah ta'ala ala qadril mashhad, tergantung seberapa besar pandangannya terhadap gurunya. Jadi bilangnya menganggap gurunya biasa-biasa aja kayak kita juga nah biasa. Nah kan Tuhan memberikan keberkahan dan sirrullahnya biasa-biasa juga, tergantung pandangannya kepada seorang guru. Walaupun gurunya orang biasa, walaupun gurunya bukan wali masyhur, walaupun gurunya bukan ulama besar, tapi hatinya yakin, tapi hatinya sangka baik kepada gurunya bahwa guruku ini adalah orang besar, guruku ini orang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka seberapa besar ia memandang kepada gurunya tersebut, sebesar itulah Tuhan akan memberikan madad kepada dirinya.
Itu pentingnya hati kita harus yakin kepada wali. Jadi amal kita mengundang orang baca manakib, kitanya harus bujur-bujur dulu. Membaca manakib si Saman itu memang wali bujur. Ada wali ucaan, gak ada. Kita apalagi mengundang tuan guru untuk membacakan manakib Datuk Kalampayan, hati kita harus yakin Datuk Kalampayan itu memang orang-orang termasuk orang wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau undang orang tuan guru minta bacakan manakib apa jasiden manakib guru sekumpul. Hati kita harus tanamkan keyakinan sidin itu memang wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ragu-ragu. Walaupun kita berkhidmat kepada sidin, walaupun kita baca manakib sampai ribuan tahun yang lalu baca manakib wali, tapi hati kita yakin dengan sidin, maka kita jangan harap mendapatkan keberkahan tersebut. Nah, itulah pentingnya hati kita meyakini wali itu memang benar-benar wali kalau kita hendak dapat berkah. Itu juga Nabi, kalau kita hendak dapat berkah dan syafaat dari Nabi Muhammad, hendaklah hati kita yakin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaman Nabi Isa tahu itu Nabi Isa? Nabi Isa. Jadi Nabi Isa itu orang yang paling benar bisa rumah. Tahu lihat Nabi Isa. Nabi Isa itu benar rumah. Karena kita sama itu harus buat gede Pak. Nabi Isa harus gede Pak. Nabi Isa itu orang yang paling benar dulu lah rumahnya. Benar. Haji Nur Khem itu jauh juga. Haji Ijai jauh juga. Haji siapa lagi? Haji Isam terpaparakan juga. Ya Nabi Sulaiman tuh orang sugih kalau rumah sini benar. Tapi Nabi Sulaiman itu tergena Nabi Isa. Nabi Isa hatapnya langit. Wah, atap rumah Nabi Isa lah langit, lantainya bumi. Ada gampang kenal. Mana pada Nabi Isa? Mungkin kita paling buka 10, panjang 12, sampai bikinnya sudah di kampung. Kalau Nabi Isa luar biasa, hatapnya langit, lantainya bumi. Nabi Isa itu waktu itu berjalan. Pokoknya kemana-mana kan berjalan kata begitu. Pokoknya berjalan, terus kemana langkah kakiku ke bawah aja. Berjalan. Di dalam perjalanan Nabi Isa itu ada seekor laki-laki. Laki-laki ini membuntuti dia. Jadi kemana aja Nabi Isa ketamban tempatnya. Kemana aja? Atau ke aluh pasti banyak. Atau ke alai. Nah banyak pun alai. Ribuan santri doakan yang mudahan sungguh untuk ilmu. Mudah-mudahan ini menjadi kebanggaan orang tua. Nah itu penting. Mudah-mudahan berguna bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Isa itu jalan, lihat dia mana-mana kan jalan sendiri. Ada nama buntuti seekor. Pokoknya Nabi Isa kemana kan? Kemana kan Nabi Isa sempat terus. Akhirnya Nabi Isa pada suatu ketika Sidin berada di pinggir sungai besar. Sungai itu genang. Sidin anak menyeberang kapal ada jembatan ada ini nyaman di jembatan ada sini. Ya, itu ada kapal ada jembatan ada sini di barang sungai. Lalu Nabi Isa tadi bacaan berdoa meminta kepada Allah. Apa bacaannya? Bismillahirrahmanirrahim ala sihhatin wa yaqinin. Itu aja bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim ala sihhatin wa yaqinin. Jejak sini talas bajunya. Kawas dia menyeberang sungai yang benar itu apa? Lalu nang laki-laki nang biasa membuntuti tadi Nabi Isa ini berjalan kayak apa caranya? Tapi nya mendengar. Nah, mendengar bacaan Nabi Isa alaihissalam. Jadi ketika mendengar seorang laki-laki tadi empat ayat Bismillahirrahmanirrahim ala sihhatin wa yaqin. Cecoknya bajunya keras bajunya kau berjalan atas. Kalau berjalan sekalinya berjalan di atas baju sampai dia di tengah-tengah baju. Awal tadi kawat. Kenapa jadi kawat? Karena yakin hatinya. Nang diukutinya itu nya yakin sebagai Nabiullah dan nya yakin lawan Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah sungai juga kurang lebih yang sekuat kawas kalau lagi kita tahu lah. Sungai kawas. Tengah-tengah pas di tengah-tengah sekalinya dalam hati merasa bangga. Di dalam hati ada ujub. Di dalam hati ada rasa harap. Karena rasa harap itulah ketika itu langsung tenggelam campur mencirot ke tanah.
Kenapa ya? Padahal yakin Al-Quran, tapi lantaran dimasuki sifat mazmumah, dimasuki sifat tercela di dalam hatinya, ada merasa sombong, ada merasa angkuh, ada merasa harap pada orang. Merasa harap kalau kau pikiran gue juga, sebenarnya juga gampang. Lalu apa manirup kita membawa bumi tinggal macam-macam untuk Nabi Isa melihat diangkat oleh Isa alaihissalam. Ujar Nabi Isa, ikam tadi kawat berjalan di atas banyu karena ikam mengikuti aku dan hatimu bersih, kata Nabi Isa. Tapi ketika di tengah sungai, ikam belain hati, merasa harap, merasa hebat, karena itulah Tuhan menenggelamkan ikam. Nah itu ya Allah. Nah, itu. Jadi kita nih walaupun apa aja baiknya, sedikit aja di dalam hati kita ada rasa paharapnya pada orang, rasa alim pada orang, ya Allah. Pokoknya di ibarat sugih itu rasa payugihnya, jaka ibarat alim rasa pahalimnya, jaka ibarat kuat rasa penguatnya. Padahal kuat datang di mana? Orang nabi beragam kuat tuh malah lapah disuruh orang mangkat benih, ya Allah. Disuruh orang mangkat bentrap menggenal itu yang kuat. Orang lama ada orang menyuruh, orang kuat nang disuruh orang. Ya Allah, mengangkat nang batang-batang pohon nang genal ini ada disuruh. Nah, karena kita banggakan kan? Ya Allah. Jangan sampai kita merasa kuat sementara kekuatan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Merasa sugih, sekejap mata Allah taala menghilangkan kekayaan kita mudah ada. Kalau merasa bisian rumah harap, merasa bisian rumah benar, penggenalnya sanjiran. Lihat aja mulai pal 1 sana sampai pal 25 pinanya rumahku aja paling hebat di sini. Oh, rumahku paling hebat. Sekali isuk habis kebakaran, toko kebakaran, duit habis jadi wadai limping angin. Seberataan habis apa kabar? Setumat Allah Taala mengambil tersebut. Setumat. Begitu juga merasa berilmu, merasa alim, merasa seorang paling harap. Seanjiran ini minanya aku jangan Pak Alimnya ya. Orang tuh minanya di bawah betis pemberitaan aja. Oh, orang di mana akan bawah betis? Ini aja Pak Alimnya. Setuman Tuhan hendak melupakan setuman. Orang sadar bisa jadi gila. Orang berilmu bisa jadi jahil seketika itu juga. Karena yang memiliki ilmu itu Allah. Kalau ini merasa berilmu sombong busiah diambil Tuhan. Kata berharga lagi. Iya benar jadi orang nabung mulan lagi. Orang menghormat itu karena ilmu. Kalau dia sombong dengan ilmunya, dicabut Tuhan kada mulia lagi. Lain keturunan Nabi SAW. Kalau keturunan Nabi bebuhan dzurriyyat Rasulullah, bebuhan habaib itu zat datang tubuhnya itu sudah mulia. Kalau orang alim itu mulianya mendatang sifat. Kalau Habib itu mulianya batang tubuhnya dari darah Nabi Muhammad SAW. Itu keuntungan buat Habib. Karena kalau kita ini banyak orang ngaku Habib, sebulan aja jadi Habib. Sebulan belajar kursus apa aja orang kursus nang apa sound system supaya harap membikin mic kayak bagus secara. Apalagi kursus supaya Pak mengajar, ngajar di SD, di madrasah, segala macam. Ini kursus jadi Habib. Sebulan jadi Habib sudah. Maka gurunya namanya anak tangan langsung. Dia gurunya sudah sebulan tinggal. Ya Pak sini kepala. Apa dia jadi Habib itu namanya. Mau jadi Habib kita kalau dulu. Lah Habib tuh biar sekolah sampai ke langit dia ada awal kita mengolah jadi Habib. Jadi orang alim itu kebiasaannya lah, kebiasaan orang alim itu adalah ada pada tuannya atau pada nenek moyangnya yang sudah berilmu itu kebiasaannya itu ada. Jadi orang alim itu biasanya ada keturunan. Tapi bisa juga orang biasa, ada keturunan orang alim tapi anaknya alim luar biasa. Kenapa? Karena mujalasatus sholihin, mujalasatul ulama. Ketujuh duduk bersama ulama dan ketujuh duduk bersama orang-orang soleh. Nah jadi banyak juga kayak itu. Padahal ini tuh ada keturunan orang alim, karena dia cuma anaknya alim luar biasa. Kenapa ya? Karena abahnya, umahnya cinta lawan ulama.
abahnya, mamanya cinta berkumpul lawan orang-orang saleh. Nah, itulah gunanya kita tuh berkumpul lawan orang-orang saleh, itu ada salahnya. Jadi di mana ada guru misalnya kita datangi, kalau kawan ambil berkat bersalamat untung, kalau ada kawan dia jarak jauh kan. Asal dalam hati kita cinta kepada mereka, insya Allah kalau ada kita yang diberikan ilmu menjadi orang alim, maka insya Allah anak kita nanti menjadi orang yang alim. Insya Allah. Nah, itu pentingnya mujalah satu solehin, duduk bersama orang-orang soleh. Nah, jadi alhamdulillah kita berada termasuk orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati kita ringan melangkahkan kaki kita untuk hadir di perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Abu Lahab saja jelas-jelas di dalam Al-Qur'an, tabbat yada abi lahab wa tab, celaka kedua tangan Abu Lahab. Jadi Abu Lahab itu sudah diponis dalam Al-Quran. Celaka kedua tangan Abu Lahab. Kalau orang belajar belaga di pesantren itu artinya ada Arabnya min itlaqil juz'i wa iradatil kulli. Pemakaiannya sebahagia, tapi maksudnya seberatakan baik. Ada yang tangannya aja bang celaka, kadanya nang tangannya aja bang masuk neraka, tapi seluruh tubuhnya juga. Itu ngarannya min itlaqil juz'i wa iradatil kulli. Nah, jadi alhamdulillah kita termasuk dipilih oleh Allah Ta'ala kawan memperingati lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Abu Lahab jelas-jelas sudah diponis masuk neraka saja, mendapatkan keringanan siksaannya di dalam kubur setiap hari Senin karena pernah gembira terhadap lahirnya Nabi Muhammad. Bagaimana dengan kita yang sudah beriman lawan Nabi? Bagaimana dengan kita sudah Islam? Otomatis insya Allah yakin di dalam hati kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu-satunya syafaat itu syafaat nang awal memberikan syafaat kepada kita awal-awalnya dibuka oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi, di mana umat manusia ramai datang kepada Nabiullah Adam alaihi salam. Ujian Nabi Adam, jangan minta kepada aku gitu. Nabi Adam kayak bakal kabar tahu lagi. Nabi Adam, Nabi ada orang minta syafaat, jangan Nabi aku gitu kayak tahu juga kayak bakal kabar lagi. Ada biasanya Allah Subhanahu wa taala luar biasa marahnya ada selain pada hari ini. Kedua ini Nabi Adam macam-macam. Datang kepada Nabi yang lain itu juga sama, datang Nabi Ibrahim itu juga. Ujian Nabi Ibrahim, jangan minta aku nggak apa kabar juga nih, tahu lagi nih, ya kan? Ujung-ujungnya kemana manusia minta? Kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika manusia meminta kepada Nabi, apa yang diucapkan oleh Nabi? Ujian Nabi apa? Minta aku itu kan ada. Justru Nabi ketika manusia meminta syafaat kepada beliau mengatakan ana laha. Ujar almarhum Tuan Guru Seumpul dalam sebuah kasidahnya, al-anbiya yaqulun nafsi wa habibuna Muhammad yaqul ana laha. Para nabi al-anbiya yaqulun, para nabi itu berkata masing-masing nafsi, surangan aja, urus diri sendiri saja. Sementara Nabi Muhammad berkata ana laha, inggih ya Nabi, aku yang akan memberikan syafaat kepada pian-pian sabarata. Untungnya kita punya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya mukarram, ya mumajjad, ya muayyad bisyafa'ah, ya mukarram, ya mumajjad, ya muayyad bisyafa'ah. Betapa agungnya Nabi Muhammad. Ketika seluruh manusia mengatakan nafsi, sementara Nabi kita lah yang sanggup untuk
untuk menyambat analaha. Akulah ya Nabi yang akan membantu dan memberi syafaat kepada Tuhan yang sabda taat. Ada banget untungnya kita di siang tadi. Ya mukarram, wahai Nabi yang dimuliakan oleh Allah. Ya mumajjad, wahai Nabi yang diagungkan oleh Allah. Ya muayyad, wahai Nabi yang dikuatkan. Bisyafa'ah, dengan adanya syafaat, syafaatul uzma, syafaat yang besar hanya dimiliki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana la untungnya aku jadi Nabi kawa memberi syafaat. Setelah Nabi kawa memberi syafaat, hanya orang lain ulang kawa memberi syafaat. Ujar Nabi yang kawa memberi syafaat pada hari kiamat itu 3. Tapi awalnya Nabi dulu, para nabi, para syuhada, dan para ulama. Ulama itu pewaris nanti. Ulama itu kaum dari siapa? Tapi awalnya memang ada kawal dulu Nabi mau mulainya. Setelah itu hanya berita aku dapat izin dari Nabi Muhammad SAW. Orang tua, abah, mama atau kuitan ada di sini anaknya jadi anak soleh atau solehah, maka anaknya kita kau beri syafaat nanti pada hari yang itu. Untungnya orang bisian anak soleh ataupun solehah. Kuitannya dulu mendidik anak, jujur. Jangan sampai anak kada dididik. Apabila anak kita kada dididik, maka kaina anak tadi menuntut di akhirat. Ketika ia hendak masuk neraka, dia menuntut, ya Allah, ulun kada rida masuk neraka sendirian. Ini disebabkan mama abah ulun yang kada suah mendidik ulun. Ini disebutkan mama abah ulun kada suah menyekolahkan ulun ke sekolahan agama, sehingga ulun jahil ya Allah ilmu agama, sehingga ulun kada tahu ya Allah mana halal mana haram, mana nang boleh mana nang kada, gara-gara umma abah ulun kada pernah mengenalkan ulun ilmu agama. Menuntut kita kira-kira. Nah itu jangan, itu amanah berita. Makanya jangan kullukum setiap kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan akan dipertanggungjawabkan atas kepemimpinan masing-masing. Kalau presiden itu kayak apa? Memimpin rakyat Indonesia di banyak berat. Itu beratnya. Lamun inya kawa adil dapat kenaungan Allah Ta'ala kita di padang mahsyar. Tapi awas, kalau yang kada adil berat tanggung jawab kita. Seluruh Indonesia ini bawahannya anak buahnya dihisap tanggung jawabnya di hadapan Allah berat. Gubernur, bupati, camat, RT, sabarataan kita nang di rumah pun jadi pemimpin. Kalau kita lalakian, kita memimpin bini kita memimpin anak kita. Kalau kita seorang laki-laki, kita memimpin diri kita sendiri. Mana rakyatnya? Mata rakyatnya, telinga rakyatnya, buntut rakyatnya, tangan rakyatnya, betis rakyatnya. Itu rakyat kita bertahan. Kamana kita menggunakan mata, kamana kita mendengarkan telinga, kamana untung kita bepandir, kamana betis kita melangkah. Itu semua adalah rakyat kita. Tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nang bepandir nang jadi saksi itu kada untung langsung tangan, betis jadi saksi. Bahkan kata ulama, batu-batuan, tanah, pepohonan jadi saksi apabila kita maksiat. Nah, itu kan gampangan. Jaga diri kita, jaga rakyat kita. Tapi kalau kita sudah bertaubat kepada Allah, maka berataan itu dilupakan Tuhan. Asalnya menjadi saksi tadi, tapi Tuhan yang melupakannya. Bahkan malaikat kiraman katibin, mereka itu pun adalah dilupakan oleh Allah Ta'ala. Rakib atib yang tukang catat dilupakan oleh Allah Ta'ala. Kalau inya jujur bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seberataan kita ini harus dijaga. Amunnya ada di siang ini, jaga bini. Jangan sampai bini kalau yur malam.
Apalagi bisa anak pulang beginian, dibawa orang ke jalanan, kurehing aja kita. Anak dibawa ke jalanan, padahal kawin badan apa kata? Mantap ya anakku ya, sukses awal cari pacar mas. Nah kuitannya itu bahasa Nabi ngaranya dayus. Dayus itu orang yang ada menjaga anak bininya. Anaknya keluar berpacaran kemana-mana kada tahu, tenang aja kuitan santai, malah senang. Alhamdulillah, ya bersyukur loh Tuhan dibawa anak. Datang jam 12 malam, ada jam 1 datang bersyukur kita. La ilaha illallah. Padahal tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mau hendak tuh kawinan kan cepat lagi. Bilanya anak tuh minat kasasangan getal-getal kawinan tuh jadi ini pesan orang lah. Nah kalau yang disian anak pina bisa kejengok kamu udah menyeret ke matanya. Nah tapi cepat jadi gitu dia berlambat lagi. Jadi kadang-kadang anak sudah lulus sekolah, belajar sudah juga yang nganggur di rumah, ada apa-apa juga. Hendak kawin tengah tiru namanya. Kalau kawin jadi ya begawi itu ya apa-apa. Begawi itu begamatan insyaallah ada jadi buka Tuhan. Lamunnya inya bahaya, siang malam macam-macam berduaan misalnya khawatir. Nah maka itu tanggung jawab kita mengawinkan itu. Sebujurnya mengawinkan anak itu nyaman aja sebujurnya nggak kali. Nah alih itu kita seorang yang berbareng-bareng. Jujuran yang harus 50 juta. Nah, ya nang banyak latihan untuk ngomong anak kawin nganggur banyak dalam kawan. Siang latihan apa jujuran larang banyak apa. Padahal hanya latihannya hendak, biniannya hendak juga kan sama pada hendak, saling membantu lah berdua itu. Saling membantu, jangan sebenarnya latihan aja. Kalau latihannya miskin, tapi nya ilmu aja, nya berakhlak saja, maka binian tadi misalnya suci, ada salah nih yang beri. Nah, yang duit 30 juta, anak bayangkan berapa? Bisa dia melamar ulun, bapak ini yang surga, belum kawin lagi surga. Binian kayak itu nang dicintai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan memberatakan, jangan memberatakan. Apalagi jangan binian bebinian ini. Dalam Tafsirul Qulub itu disebutkan bebinian itu ini di akhir zaman jadi ada masanya 50 banding lalakian satu lalakian 50 bebinian. Jadi bebinian ini jangan ya. Pina jual mahal kan biasanya jual mahal. Lalakian pina ada parah jangan dia pina. Kita memilih benar, khawatir kalau kita nang datang jangan bini itu. Lalakian punya 50 tuh lalakian 4 orang lihat bini. Ya tuh latihan masih 4 orang latihan. Apalagi biasa ikut seorang aja. Nah, latihan yang mana latihan bininya. Nah, oleh karena itu bininya nah, bininya khususnya jangan berlambat lagi bininya. Jangan tadi tolak latihan siang, latihan tolak. Jangan ya Allah. Ya, jangan. Apabila lelaki yang tadi dilihat agamanya bagus saja, akhlaknya bagus saja, sembahyang 5 waktunya bagus saja, itu orang bahari menilai. Bilanya sudah bagus nah kayak itu, kenapa lagi? Walaupun ada duit asal surga, walaupun rumah besar, perusahaan 5 bisnis macam-macam, mobil Alphard 10, harta tambang macam-macam banyak usia puluhan getah seanjiran ampungnya aja. Sudahnya apa? Sudahnya pohon sawit ampungnya juga. Tapi akhlaknya ada bagus, itu menampar kasih anak pian tidak tampar sih. Penamparan orangnya akhlaknya ada bagus, sembahyangnya jangan sampai kita mau unjuk anak gara-gara melihat pohon getahnya, gara-gara melihat sawitnya, gara-gara melihat mobil Alphardnya itu orang bahari. Tapi wah ini insya Allah kayak itu juga. Orang bahari itu dia melihat itu agamanya nanti lihat. Karena pandangannya itu jauh ke akhirat. Kalau orang-orang ini banyak pandangannya ke dunia aja. Bilanya sugi banyak duit ya udah selamatkan anakku dah dunia akhirat. Dikiranya pandangannya di dunia aja, padahal pandangannya itu kaina gesan keuntungan kita juga nanti di akhirat. Itu harapan kita.
Ya kalau bebinian ya kalau nang balu itu juga. Apalagi nang apa nih? Nang bujang kan kalau lo pilih salah. Apalagi nang balu kalau lo pilih harus kalau pilih. Bedanya ada binang bagus saja yang kalau ada. Yang penting bebinian naik, bebinian laki dia sayang lawan dia naik itu yang penting. Ini ujar juga bang lah bebinian ini jangan ada perlu harta juga ujar kebanyakannya. Yang penting dia laki sayang, laki perhatian, laki peduli bila bini berkisah, laki mendengar. Kalau bilanya bini kata tapas, ketujuh membantui, itu kalau kesukaan binian ya lah. Itu saya binian gitu. Asal anak laki ini sayang, perhatian, itu nang dicari jangan semata-mata harta aja nang dilihat. Kasihan anak surang juga kasihan. Anak surang si ibu masak, bintangnya di kampung bintangnya putih, hilangnya bongkar, solihah orang-orangnya. Untung mana kalau tak solihah, sekalinya ada orang sugih bertentang Tuhan, kayak misalnya melamar anak seorang, nah hakun dijulung anak dipaksa ikam lah, bila kadang kawin orang kaya itu kan, sebelih, harus sebelih. Ada anak ada yang sebelih. Siap anaknya, itulah itu penting benar anak buah tadi dijaga. Apalagi kita ingat lawan Nabi Muhammad SAW. Nabi itu sedih apabila melihat umatnya sedih. Nabi itu senang apabila melihat umatnya senang. Nabi itu gembira apabila umatnya ini menjadi soleh-solehah pada taat. Itu harapan Nabi. Jadi mudah-mudahan kita hadir sini pada taat mendapat nang bujang, mudah-mudahan dapat jodohnya ya Allah. Nang balung mudah-mudahan dapat sebelah kiri pulang dapat. Nang sudah kawin, nanti bisa begini sudah. Tambahin kan? Tambahin kan pulang aja. Siap pulang ginian biasanya ada mau di madu. Ada mau, iyalah. Kita tahu nih ginian tuh antak di madu kan ada pasti jawabannya. Ada. Pasti itu jawabannya kan? Ada. Langkahi dulu mayat dulu ya. Langkahi dulu mayat dulu ada mau. Kecuali orang harap ilmunya. Kalau orang harap ilmunya, ini itu tutup. Bukan seorang lagi yang ketawa bininya, jangan. Dia hantar kalau bini pulang. Nah, tawarinya hantar kalau bini pulang ya. Nang bini nang ketawar ada biar itu ada. Ustaz Arifin Ilham 4 ini. Ya 4 kan berapa? 3. Sehari Ilham. Guru Zuhdi berapa Guru Zuhdi? 3. Guru Sekumpul 4 ini. Bukan guru Sekumpul hantar karena nafsuan. Bukan sidin, tapi bini sidin nang bertawar supaya melayani guru ini kawat banyak. Ada nang bertatapas, ada nang bermasak, ada nang menyapu lantai, ada nang menemani laki renjam. Nah, gantian lain. Bininya paham Allah. Almarhum Tuan Guru Indra Pratujuh 3 bini saja. Nah, itu 3 Pratujuh 3 bini saja. Ya. Itu banyak orang alim nih, makanya kadang-kadang kan ada juga binian nih yang nang kadewani mengkawin tuan guru. Kadewani aku aja tahu tuan guru tuh sedikit bisa bini 3 4 aja. Jadi almarhum Tuan Guru Indra itu 3 bini saja. Menurut manakib inilah, menurut riwayat daripada anak-anak Sidin itu kawin jadi 3 itu bukan karena Sidin. Kalau misalnya aku kawin pulang aja, pokoknya harus dijinakan dengan padahal itu bini nang Tuhan pertama ini nang itu ulun nah rasa kurang melayani dia, rasa berdosa ulun kalau nak ada melayani dia ulun harapkan kawin ulun lain menambah pulang di madu kalau apa ulun asal ulun ada berusaha di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kayak itu bukan kehendak surang, biasanya kalau kita itu besar nafsu. Kalau kita nafsu, ada bisian bini seikung melihat tidak berjalan hari kiamat pak. Ada bunyi-bunyi juga, ada jam kiamat. Kita berjalan ke pengantin, mata macam-macam yang dilihat. Nah, ada bunyian bunga sesak pulang, bunga aja bungasnya itu. Di hati biniku, ya Allah. Masih nyatu aja. Nah, gara-gara mata ada orang
menjaga. Habis gara-gara mata karena mau menjaga, nah itulah penyebabnya. Ya Allah, ya bisa bakal lahir. Apa tujuannya bakal lahir? Supaya putus lawan bini ada. Alasannya ketika putus kawin pulang, bini hanya. Padahal ini orang berpikir, walaupun bunga kayak apa aja binian tuh kita kada tahu aibnya lagi. Kita kadang-kadang kenapa melihat bini kita ini kekurangan karena kita sudah bersamanya. Kita tahu keaibannya, kita tahu kekurangannya. Sementara orang lain kita tidak tahu kayak apa sifatnya, kayak apa akhlaknya, kayak apa tingkah lakunya kita tahu. Lalu seakan-akan terlihat bungas, seakan-akan terlihat cantik, bagus, padahal kita ada tahu lagi sifatnya. Nah, gara-gara itulah kita melihat kepada yang haram, akhirnya yang halal ada nyaman lagi. Itu pentingnya menjaga mata. Makanya di dalam Al-Quran qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum. Katakanlah olehmu, maksudnya Nabi Muhammad, lil mu'minin, bagi orang-orang mukmin, yaghuddu min absarihim, agar mereka itu memajamkan mata mereka. Memajamkan di sini maksudnya menjaga. Hati salah terjemah. Memajamkan, akhirnya pasal majam. Ada majam. Akhirnya kada kemuatan lagi, rumah sakit. Kenapa kada kemuatan? Tabrakan terus. Biar gurunya tadi aja majamkan mata, jadi kemana-mana majam. Oh, katanya nak itu, kalau majam itu maksudnya menjaga mata. Kita tuh kalau sekali melihat rajaki, terlihat binian munas rajaki. Kalau memang jujur-jujur terlihat pertama kali, tapi ketika melihat kedua kali, melihat sudah awalnya memiliki pulang. Nah, bila memiliki pulang haram jadinya. Kalau yang pertama tadi rajaki, kalau yang kedua ini bada. Nah, bada. Berusaha tuh boleh. Kalau terlihat kenapa? Kalau melihat, nah itu basilah berarti itu namanya kada boleh. Hanya kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum. Wa yahfazu furujahum itu menjaga kemaluan, hati juga. Apalagi orang bujang binian kadada terlihat pohon pisang. Nah, pohon pisang dibalar. Hati ini makanya disuruh menjaga kemaluan. Tangan tadi jaga tangan, jangan sampai tangan ulah bini. Apa ajaran Nabi? Laknatullah ala man nakaha yadah. Laknat Allah kepada orang yang menikahi tangannya. Tangan ulah bini. Tangan tuh kayaknya hamil. Ulahnya bini jangan. Sudah pak kayak penguruhnya bertaubat tapi ada lagi. Tuhan itu walaupun siapa aja dosa kita, kalau kita bujur-bujur bertaubat, insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu semua adalah ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan ini adalah bulan yang dikatakan oleh almarhum Tuan Guru Sekumpul. Apa aja sih dia? Bulan Maulid adalah bulan salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bulan Maulid itu bulan salawat. Banyak salawat lawan Nabi karena ini bulannya di sini. Tempat kita bertanam salawat di bulan Maulid ini banyak bersalawat lawan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pengarang Dalailul Khairat itu namanya Muhammad bin Sulaiman bin Abu Bakar Al-Jazuli yang masyhur. Kita ditinggali almarhum Tuan Guru Sekumpul 2 paket. Paket Al-Qur'an dengan Dalailul Khairat. Tujuannya apa sih dia meninggalin itu? Agar kita jangan meninggalkan Al-Quran, jangan meninggalkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Khususnya bersalawat di bulan Maulid ini. Jadi Sidin itu pada waktu dulu, yang mana Sayyid Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli ini adalah seorang wali besar, seorang ulama besar. Murid Sidin lebih 12.000 banget 12.000 bisa murid berhari. Lain wah ini kan kadang-kadang banyak gara-gara YouTube, gara-gara IG, FB terkenal yang berhari mana YouTube kadada, FB kadada, ya kalau IG kadada, WhatsApp kadada, jauh-jauh WhatsApp. Mau berhari lagi, kenapa kita berhari lagi HP jadul. Sebelum itu ngarannya HP apa namanya? Bisa BBM kan?
BBM dulu, sebelum BBM itu yang pakai jadul SMS itu masih SMS itu sudah apa aja kita sudah mengirim sudah. Zaman bahari lagi bersurat saja. Hendak mengirim surat ke keluarga di mana Samarinda misalnya, lawas 3-4 hari menungguin gepos jelas. Wah ini apa sekali bikin sampai. Nah itu untungnya ini nikmat Tuhan luar biasa. Orang bahari semula hendak lawan bininya menulis surat lawan pacarnya, minta jurungan kawan. Nah minta jurungan kawan. Kawan menjurungan kasihan. Mana sudah kada dapat, mana buyuh, dosanya sama. Ada orang maka nyaman berbicara, orang menolongi maksiat itu dosanya sama. Misalnya ada orang hendak membunuh, di mana jurang rumah siapa? Kita tahu orang yang membunuh, tuh ya di Hampalak. Nah di Hampalak, 6 rumahnya warna hijau, 6 pintunya sebuting. Itu rumahnya, petaninya dibunuhnya sama dosanya. Karena gara-gara kita menolonginya untuk membunuh manusia, dosanya dosa besar sama. Nah jadi Sayyid Muhammad bin Sulaiman al-Jazuli karena sini suatu ketika berjalan apa? Nah begitu di perjalanan tersebut sampai sini ke sebuah tempat sini itu hendak berwudu masuk bahyang. Kebetulan pada waktu sini bentar wudu. Lalu si hendak berwudu, ketika hendak berwudu, melihat sumur. Jadi mencari-cari kita ada sekali sumur ada. Ketika si melihat sumur, hendak berwudu dijemur dalam sumurnya. Jiwa buahnya bunyinya bawah. Mana ambil timbanya? Ada sini berjalan jadi mana timbanya ada? Jalan pulang ada. Anak berwudu ada mau ambil bajunya ada, ada mau ambil bingung sih dia. Bertayamum, apa katanya? Bertayamum pakai bajunya ada. Baju ada, ambil apa? Bingung sih. Akhirnya seorang anak perempuan datang ke hadapan sini. Ada yang mengadakanlah satu riwayat anak perempuan itu adalah Rabi Abdul Adawiyah. Jujur mengadakan itu Allah. Jadi orangnya beginian aja. Ketika melihat Sayyid Muhammad bin Sulaiman al-Jazuli pengarang Dalailul Khairat, ujar anak kecil tadi, wahai tuan guru kenapa pihak-pihak bingung melihat? Ujar Sayyid Muhammad bin Sulaiman al-Jazuli, ulun nakai, katakan halus, hendak berwudu mengambil baju itu, maka ada timbanya nanti. Oh itu ujar siapa? Ujar anak pembinian tadi. Begitu datang minyak pinggir semua, diludahinya. Tuh. Setelah diludahi, naik baju tadi ke permukaan sumur. Setelah naik, nyamanlah Syekh Muhammad bin Sulaiman al-Jazuli nyaman. Umbah tuntung berwudu sini bertakwa wahai anak kecil. Kenapa? Tiang jadi luar biasa ini nih. Karamahnya jadi kaum meninggiakan baju. Padahal surat benar tadi. Nah, biar anak beginian kananakan tersebut. Tiang ini ulama besar. Tiang ini tokoh besar. Murid tiang banyak masa dia namanya itu ada Allah. Kalau ini orang beginian, jadi beginian ini banyak ya yang kali cuma kada masuk. Banyak tersembunyi, padahal banyak pilihan nih kadang yang lakian berita apa wali, lakian wali, beginian wali ya. Cuma kadang ketahuan, banyak aja beginian tuh sini kan banyak wali, banyak wali insyaallah waliyah. Kenapa nak yang jadi begitu besar kawam apa nih meninggikan baju sumur nih? Ujar anak kecil tersebut, ulun siang malam selalu basah lidah ulun ini bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Amalan ulun itu aja. Siang malam lidah ulun ini selalu basah bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Selalu menyebut nama Nabi, selalu bersalawat kepada Nabi. Dengan berkat itu yang sudah mendarah daging di awan ulun, akhirnya ulun apa? Diberikan karamah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu artinya. Apalagi bulan Maulidnya adalah bulan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak-banyak salawat. Yang biasanya bulan lain 100, barang aja bulan ini 150, barang dari asal singkat. Yang bulan lain biasanya 500, ya barang aja 600 tambahi atau 1000 bagus lagi. Yang biasanya 1000 tambahi lagi 200. Atau 2000 makin bagus lagi. Supaya kita mengagungkan kelahiran dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah,
Jadi salawatnya bang ya, salawat apa banyak. Hendak salawat Durril Azhar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ad-durril azhar wal yaqutil ahmar wan nuril azhar wa sirrillahil akbar. Yang diberi Allah. Atau salawat apa lagi? Salawat al-fatih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Jadi salawat nama kamilah apa baca? Salawat munjiat ya baca kemana apa? Hendak salawat yang paling handap sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau ya Rabbi salli atau sambil bersahir di rumah. Ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam. Seraja karena ya Nabi kan. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Lagu Mahir Zaid ada nyaman ke lagu itu nyaman lagu beres ompol lagu beres ompol. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Apalagi tangan malam, tapi tangan malam jangan sampai diciak ya pada orang tua. Apalagi tangan malam jatuh terbang sambilnya Nabi sambil terbang jangan biarin ganggu orang lain. Atau syair ya Rasulullah ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'asyan ya Rafi'asyan ya Rafi'asyan wa daraji kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan laisa muhtajan laisa muhtajan ila suruji kullu baitin anta sakinuhu. Setiap rumah yang didiami oleh Nabi Muhammad, setiap tempat yang diganai oleh Nabi Muhammad, laisa muhtajan laisa muhtajan laisa muhtajan ila suruji. Ada perlu lagi kalau lampu. Jadi bila ada Nabi di rumah, lampu nggak pakai, tanyaran cahaya Nabi Muhammad SAW. Laisa muhtajan ila suruji. Ada perlu lagi kepada lampu. Siti Aisyah tahu ya, Siti Aisyah istri Nabi Muhammad SAW. Ketika Siti menjahit baju, tiba-tiba lampu padam, lampu listrik pak, lampu api. Kalau orang bahari kan siklonkeng atau lampu duduk. Pajah tak kurangin, ada melihat lagi Siti Aisyah. Datang Nabi Muhammad, ujar saya Aisyah, nyarak cahaya Nabi Muhammad SAW dari dalam lampu. Kawas menjahitnya. Cahayanya Nabi Muhammad, cahaya Nabi Muhammad lebih harat daripada matahari. Walaupun disebutkan anta syamsun anta badrun anta nurun fawqan nur. Nabi itu anta syamsun, engkau laksana matahari, engkau laksana bulan. Ujar ulama itu ngarannya apa, tasbih balik kan bang? Kalau digelar ngarannya tasbih apa ngarannya? Itu sebujurnya bukan Nabi yang diserupakan kepada matahari, tapi matahari lah yang diserupakan kepada Nabi.
Karena jauh taharat cahaya Nabi Muhammad daripada cahaya matahari dan bulan. Jauh hebat Nabi. Kalau cahaya matahari itu pun adalah juz'un min ajza'i nuri Nabi Muhammad SAW. Satu bagian daripada bagian-bagian cahaya Nabi Muhammad SAW. Yang hendak tahu cahaya Nabi sampai hari ini masih ada, buktinya adalah agar. Karena cahaya itu bukan hanya berbentuk cahaya kayak lampu ini kata, ilmu cahaya, iman cahaya, Islam cahaya. Jangan kita kira cahaya itu yang ini. Kita di dalam hati kita ada iman itu cahaya, dalam hati kita ada ilmu itu cahaya, dalam hati kita ada Islam itu cahaya. Cahaya Nabi Muhammad siang malam di seluruh dunia ada gambiran. Ada orang bang di langgar sana, ada orang azan di masjid sana, ada orang sembahyang di langgar sana, ada orang bermaulidan di masjid sana, macam-macam. Itu adalah nurnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada untungnya kita di siang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada gimana? Siapa yang ada senang di siang Nabi lah itu? Senang lah. Seandainya kita mulai lahir sampai mati 100 tahun umur misalnya, kita hidup sakit, miskinnya pada orang, tapi kita ingat bahwa kita diberikan nikmat terbesar, yaitu dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Itu sudah untung. Itu sudah cukup membuat hati kita bahagia. Itu sudah cukup membuat hati kita senang. Karena apa? Karena banyak pada zaman Nabi dahulu yang begitu tahu betapa besarnya keistimewaan umat Nabi, sampai-sampai meminta kepada Allah agar dijadikan umat Nabi Muhammad. Padahal sudah Nabi Ibrahim, Nabi Musa meminta kepada Allah, ya Allah, ketika ulun tahu hebatnya umat Nabi Muhammad, cabut pangkat ulun jadi nabi, ayo kada jadi nabi lagi, asal jadi umat Nabi Muhammad SAW. Ada gambaran nikmat apa lagi yang dicari? Kita ini meminta ada dijadikan Allah Ta'ala sebagai umat Nabi Muhammad untuk balas itu nikmat yang paling genal, nikmat yang luar biasa. Kadang-kadang kita ada sadar, dikira kita ini paling sakit di dunia, kira kita ini paling miskin, padahal diberikan Tuhan nikmat yang begitu besar, cuma kita ada membicarakan itu. Kita ada sadar bahwa kita diberikan nikmat yang paling genal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan memandang dunia ini dengan pandangan agung dan besar. Padahal dunia ini dikatakan oleh Sayyidina Ali, ad-dunya jifatul, ad-dunya jifatun wa man talabaha kalabun. Dunia ini laksana bangkai. Siapa yang mencari bangkai? Kalabun, yaitu adalah kilabun atau kalabun. Kilabun adalah anjing, hanya anjing yang mencari bangkai. Mbah Bang jangan kalau itu tinggal kalian dunia, rumah beriakan boleh datang di sini, kendaraan beriakan, duit 10 miliar beriakan habis dari rumah lagi, pulang ada paham pulang. Bukan itu maksudnya kita dapat dunia, jangan sampai menghalangi kita lawan akhirat. Kita ada di sekian banyak duit bawa dalam kubur, jangan ditinggal. Isian mobil Alphard bawa dalam kubur, isian rumah ganal bawa dalam kubur, jangan ditinggal. Isian apa lagi? Isian bini, isian anak bawa, isian duit banyak amas dah. Galang beginian amas ditarik sampai ke siku. Jangan ditinggal amasnya, bawa ke dalam kubur. Kayak apa cara membawanya? Gunakanlah harta tersebut di jalan Allah. Bisian mobil Alphard, jangan di dunia aja dapat deh, kan dapat lagi. Bawa mobil Alphard tuh dalam kubur, rugi ya kita kalau di dunia aja bisian, di akhirat kata. Kayak apa caranya aja? Bawa mobil Alphard tuh membawa habaib, bawa mobil mengharap itu gasan menuntut ilmu, bawa mobil Alphard mengharapkan itu gasan menolong orang fakir miskin, itu artinya pintar. Membawa mobil gasan ke dalam kubur, gitu. Nang bujur, kurang rajin kan? Mobil ada di bawah kubur, rumah ada di bawah kubur, bawa di bawah. Duit ada bilang di duit lah. Bawa di kubur. Tahu caranya? Sedekah. Isian apa lagi? Macam-macam. Isian harta gunakan besar akhirat. Setidaknya dinyatakan.
Niat berulah wale tujuannya supaya nyaman, membantu kontokan nyaman, membantu majelis guru lah nyaman. Itu ngarannya berulah sarang walid zahirnya, padahal hakikatnya berulah sarang akhirat kesan di surga. Nah itu kita gunakan harta tadi di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa maridin anta iduhu qad atahu Allah qad atahu Allah qad atahu Allah bil faraji. Setiap orang garing diilangi oleh Nabi Muhammad SAW. Orang digaring diilangi oleh Nabi, sembuh sakitnya. Manusia mana itu? Tidak selain Nabi Muhammad SAW. Kita ada orang garing di rumah sakit atau di rumah, kita ilangi, masanya garingnya sedikit, kebangan garingnya. Kenapa? Hilang lawas benar. Nanti hari juga hilang tuh ada adabnya juga. Orang sudah garing, menghilangi lawas, membawakan buah-buahan kada, berduit kada, itu maknanya menambah derita orang, menambah sakit orang. Coba pikirkan, orang begaringan sudah, berduit kada tapi ada, kita pulang berhilang lawas, orang nang garing ini pulang menyurungi, wadai disurungi, teh disurungi, wadai bulu haji inong disurungi, bulu inong, nah macam-macam dilindungi. Ya, anak garing orang sudah, orang kita bilang yang pertama bawa akan apakah buah-buahan ke, kalau perlu anak-anak kita ketahui ketujuhnya, inya paling ketujuh sate, bawakan sate, inya paling ketujuh buah naga, bawakan buah naga, inya paling ketujuh anggur, misalnya bawakan anggur. Nah kayak itu caranya. Yang pertama bawakan makanan, yang kedua jangan lawas, yang ketiga apabila hendak pulih doa. Jangan tertinggal mendoakan. Ini kada mengilangi orang garing dihilangi. Jangankan mendoakan malah bisa. Ini dia nih garing apa? Garing anak-anakku sama kawan semalam ya. Kawan semalam kayaknya juga 3 hari itu mati. Tapi bahagia. Nah, kemarinnya ada menghibur, orang dihibur, disemangati. Ratu Mepa aja garing jangan putus asa. Insya Allah kalau jalannya ada, insya Allah sembuh, dihibur. Jangan lupa dengarkan kawan gue itu dimati semalam ya. Nah lagar nih siapnya. Nah itu tuh perlu yang perhatikannya Allah. Ada makanya ada Nabi itu innama bu'ithu liutammima makarimah akhlak. Nabi itu diutus untuk menyempurnakan akhlak datang ke bumi. Kita rancak aja mendengar si Saman kan, menakib si Saman. Ujar si Saman, alhamdulillah, aku dijadikan oleh Allah sebagai rahmat bagi umat Nabi Muhammad, dan aku tidak dijadikannya sebagai bala bagi mereka itu. Artinya apa? Keberadaan sidin. Alhamdulillah bisa di mana aja saya sama tegana jadi rahmat bagi orang, bukan jadi bala. Jadi kita kayak itu juga akhlak Nabi terus. Jangan sampai bagaimana di wadah orang asalnya orang aman jadi kerusuhan gara-gara kita membawa bala lagi membawa rahmat. Di mana dia misalnya di Tamban sana orang bagus sudah di kampung datang sini situ asalnya kada suka bakal lahir di kampung. Nah, itu bukan membawa rahmat, membawa bala. Jadi kita bersyukur lawan Tuhan. Dimanapun kita berada, hendaklah kita memberikan manfaat kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ujar Nabi apa? Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi bedanya kita tuh paling memberikan manfaat kepada orang lain, itulah dia bilang sebaik-baik manusia. Bukan malah menyakiti orang lain. Jadi peringatan Maulid ini harapan kita adalah mudah-mudahan kita dapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, ini kada gampangan bukan Maulid ya. Aku datang ke sini, dapat telepon lapar-laparnya ke Allah.
Ya Allah, buat biar hadir, kalau apalagi tukang becanya lawas ini membedakan untungnya aja. Karena lawas punya sidin itu aja, sabar ya dulu lah. Maka isukan tadi belum makan nih marot aja. Nah, nasib aja lagi gerungkar, kasihan kawan-kawan gerungkar marot. Ya Allah, nah itu harapan kita nih bertanya itu dapat syafaat Nabi itu yang kita harapkan. Nah, kan kegampangan orang memang siapa katanya nah semangka, apa lagi nih? Kuing ini aja. Kalengking, anggur, benyum segala macam itu gampang. Itu insya Allah dapat nazarah khusus daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amparakan hamba, memasangkan mek ini perlu juga ya. Kadang-kadang orang bacaan aja nah, misalnya mana bacaan. Ada juga nang mek ini kan diperhatikan orang. Ini alhamdulillah bagus juga mek sini, mantap. Kadang-kadang orang bacaan di mana-mana diundang, kadang-kadang sampai kita berita ada. Meknya nih ya Allah sudah kapal. Ya kayak baru satu tuh, memang agak sudah ada apa-apanya. Ada etik dari ibu macam. Mana dada sudah kena sakit, manggah juga. Jadi ulun nih lihat dari bina anom, lihat Tuhan barang 40 ada umur. Barang 40 30 ya 30. Kenapa jadi barang 40? Karena Nabi kullu atin qarib, setiap akan datang dekat. Jadi yang akan datang itu dekat, yang jauh itu apa? Semalam. Kita ini hari apa? Hari apa kita ini? Ya Sabtu, hari Jumat tuh juga. Biar menangis darah dan publik supaya Jumat semalam pulang ada lagi. Kita tahu menangis darah kan ya Allah boleh kangen ya Allah menghantar ibadat hari Jumat semalam. Tinggal ibadat kita tahu lagi. Itu paling jauh. Sesuatu waktu yang tinggal semalam itu paling jauh gitu. Ada pun yang akan datang itu dekat 40, 60, 70, 100 tahun umur dekat. Hendak mati Tuhan sudah. Bu tanah tawak misalnya masih maksiat jangan sampai kita terjadi seperti itu. Ya kan? Ya, alhamdulillah yang penting juga rohnya acara aja. Rohnya acara tuh ini harus baik. Kalau mic-nya ada baik, nang tukang baca rapah, nang mendengar pun kusam. Mic-nya ada baik, tukang mendengar, nah baca gitu aja. Bunyinya bina kelapor baik. Mendengar gitu boleh, bina kelapor. Kenapa? Karena mic-nya orang bagus. Itu penting, ada mic-nya ya, supaya nang membaca itu. Apalagi ulun nih lihat dua kanai, ulun nih suah dia penyakit paru-paru, kadang bisa beruntung. Belum bisa berumur, tapi karena paru-paru dia suruh oleh dokter obat 6 bulan, tapi 2 bulan aja dulu aja. 2 bulan kalau mau ampe, obat 2 bulan, siang malam obat. Pokoknya ada boleh pagat, bila pagat nggak boleh pulang awal malam gitu. Bilang ada ingat mau boleh pulang, jadi harus rutin obat. Jadi minum obat sampai 2 bulan. Periksa kalau dokter periksa, ya Allah. Makanya ada pulang penyakitnya berlamping tambah lagi 2 bulan. 2 bulan pulang. Sekali 2 bulan, obat siang malam makan obat. Periksa pulang oleh dokter Banjar sana. Nah kalinya periksa ada penyakitnya lagi ya, tambah lagi 2 bulan ya. Nah, tadi kan 6 bulan udah. Cuma percobaan 2 bulan dulu, 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan. Sekali sampai 6 bulan periksa pulang. Soalnya ada masih penyakitnya tambah 2 bulan pulang. Ayo sabar 2 bulan pulang sampai 8 bulan. Sekali 8 bulan periksa pulang lawan dokter, kayak apa aja dokter? Ada aja masih penyakitnya tambah pulang 2 bulan hampir ada lagi bukan. Ada lagi bukan. Boleh saya boleh ada lagi. Mana sekali nang itu ada nang 1 juta, ada nang lebih bukan obatnya aja. Betul? Ada banget obat. Ada ampe-ampe gue ya sudah ada saatnya. Apa kali. Karena dia lagi periksa sampel ini kada periksa lagi kayak apa. Jadi sambil aja berdoa, ya Allah berdoa nang benyuma baca Fatihah niatakan udah ampe itu harapan kita. Jadi penyakit paru-paru itu kan ada mesti diurang merokok. Makanya ada ulama itu berpendapat rokok itu hukumnya 3. Ada namanya haram, itu rata-rata ulama Hadramaut. Dia kalau sekolah Hadramaut ada kesini sekolah Hadramaut. Ada lah. Sekolah tarik Hadramaut. Itu rata-rata ulama Hadramaut mengharamkan rokok. Tahu aja dia. Ada yang pendapat kedua itu menghukumkan makruh. Pada haram tapi yang ketiga memadahakan mubah. Nah, ini mubah. Ulama tanamah saja kita. Biasanya memadahakan mubah ini asal sini turun dia. Ini mubah aja ya kalau mau. Mubah.
Tapi jangan dulu kita berdalil lah, berdalil dulu, jangan membawa nama guru kita aja. Misalnya ada orang berhukum, kenapa jadi guru sekumpul, ya jangan, usah. Menghantam tuh kayak ini aja, yang membaca dalil, sehatam sehari atau 4 hatam. Kenapa jurang mencintai yang 4 hatam menuruti guru sekumpul? Nah, guru sampai apa sih bu? Jangan sudah nangka itu disandera aman guru sudah baik ada. Nah itu ya Allah. Jadi banyak gawian-gawian sidin yang kita contoh. Kadang-kadang nangka itu tuh khususiyat dari sidin. Ya Allah. Jangan juga kita asal ujar guru muas dulu kebicaraan guru muas. Tahu guru muas ya tak? Kata orang alhamdulillah, wah ini sih masih hidup Tuhan. Belum pernah belajar nih. Guru Abi bisa jawab belajar guru muas. Setiap hari Jumat aja ada juga, malam Kamis ada juga. Ujar guru muas, aku di sini dipasani oleh Tuan Guru Saman Mulia. Guru Saman Mulia pasang muas, guru Saman Mulia muas. Gawian guru sekumpul itulah jangan berantakan diikuti karena ada berantakan nang umum besan siapa. Ada juga gawian guru itu nang khusus bagi sidin. Kalau kita menuruti ikam masalah dan kayak itu juga nabi itu kan ada berantakan diikuti. Ada juga yang kada boleh kita ikuti. Ayo ngajarin kita pulang aja. Nabi itu ada nang mutaba'ah, ada gairu mutaba'ah. Ada nang perlu kita ikuti, ada nang kada boleh kita ikuti. Contohnya apa? Nabi kawin 9. Tahu ya, yang anak beralasan sunnah Nabi pokoknya 9 juga aja. Ada kawa itu khususiyat bagi Nabi. Jadi setiap tingkah laku Nabi, perbuatan Nabi itu ada berantakan yang boleh diikuti. Ada yang khususiyat bagi sidin aja. Kayak itu juga orang wali, kadang-kadang orang wali itu ada melakukan apa misalnya kita mengumpati juga salah kita kadang-kadang ada itu khususiyat bagi sidin. Nah, jadi apa jelas-jelas kita ikuti yang baik-baik ya Allah. Nah, kalau berhukum tadi Pak kayak hukumnya aja. Kalau hukum yang lama yang berubah aja. Kalau sampai silahkan nang berhukum. Kalau itu mati. Kalau yang saleh tidak Ustaz itu haram. Ada haram. Haram tadi pertama pendapat ulama, yang kedua makruh, yang ketiga mau enggak. Karena diteliti oleh ulama pada mesti juga rokok itu beri mudarat. Kadang-kadang nang berhukum panjang umurnya. Dilihat hati paru-parunya bersih tidak ada penyakit. Boleh kita kadang kawa 100% halal. Jangan kadang kawa. Ada juga anak-anak si perempuan paru-paru karena ulun tuh. Lu kada sulah apa kalau saya berhukum, kalau yang yang tahu berhukum nih. Sulah apa? Guru Zina Ilmi Samarinda di apa? Tenggong apa? Yang Tenggarong daerah di sana. Acil ini lawas pekawan Acil ini sini rancak ke sini mungkin dia tahu kita Acil ini. Nah, jadi lu lawas pekawan mas ini takung nih sudah kalau berhukum atau sudah berhukum. Sudah berhukum. Tapi ternyata kan bisa juga karena penyakit yang lain itu. Jadi alhamdulillah kita bertaat bahwa memperingati lahirnya Nabi Muhammad SAW. Itu aja yang kawasan kita. Kalau tahu di jam lagi beberapa hal minta ampun minta izin ada kajian. Satu aja. Satu. Nah, jadi itu aja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Mudah-mudahan dengan berkat kita terkumpul di majelis memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa sepupu dan sanak keluarga jiran tetangga kita, dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat kita dan menyembuhkan segala penyakit kita. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang menghantarkan kita kepada takut kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang menghantarkan kita cinta kepada Rasulullah. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang menghantarkan kita kepada bakti kepada orang tua. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang arahkan kita untuk menjalani jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini bertaat maupun yang kada hadir Allah Subhanahu wa taala
menjadikan kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita diberikan husnul khatimah, mati dalam keadaan beriman, tak kumpul bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Ala hadhihi niyyah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Ulun selaku penceramah minta ampun, minta ridha, minta halal lampian beritaan. Kalau sekiranya ada perkataan ulun atau tingkah laku ulun yang kurang sopan, kurang beradab dan sebagainya, ulun minta ampun, minta ridha, minta halal. Ataupun perkataan ulun yang membuat hati yang sakit hati, tersinggung dan sebagainya, ulun minta ridha, minta halal lawan lampian beritaan. Atau kurang adab ulun berdiri, orang tua banyak, minta ampun buat minta ridha. Kalau banyak orang tua sini ulun berdiri, maaf, minta ridha, minta halal lampian beritaan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.